Inilah Radio Talk bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Halo, selamat pagi pendengar. Hari ini di tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri 2021 mengangkat tema Santri Siaga, Jiwa, dan Raga. Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa tema Hari Santri tahun ini yaitu Santri Siaga, Jiwa, dan Raga sebagai bentuk pernyataan sikap santri di Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raganya untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Apa sebetulnya spirit Hari Santri dalam konteks keindonesiaan? Lalu bagaimana konsep jihad dalam pemikiran Islam? Apakah relevan dalam keindonesiaan yang plural? Kami akan membahasnya dalam Radio Talk dengan BPIP, dengan tema pandangan BPIP tentang Hari Santri. Sudah bersama narasumber kami, yaitu Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri, MA. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Untuk Anda, para pendengar dan juga netizen yang ingin berinteraksi dengan narasumber kami, silakan Anda bisa sampaikan komentar di SMS dan WA atau melalui media sosial kami, karena kami live streaming juga di Twitter, Facebook, dan juga di kanal YouTube-nya El Sinta. Silakan Anda juga bisa mendengarkan atau melihatnya secara langsung di media sosial El Sinta. Saya mau menyapa dulu, ada Pak Sabri. Tadi saya sudah sebutkan, beliau adalah Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri, MA. Halo Pak Sabri, selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat selalu Pak? Alhamdulillah, selamat pagi Bung Beri Hamzah yang baik. Sehat terus ya? Baik. Sebelumnya kita mungkin perlu mengucapkan juga untuk para santriwan dan santriwati di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, selamat Hari Santri Nasional. Semoga santri ini betul-betul tertuang ya, seperti dalam tema di tahun ini, siaga jiwa dan raganya, tentu untuk Indonesia, begitu ya Pak Sabri? Ya betul Pak Beri. Jadi kita mengucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk seluruh santri di seluruh tanah air dengan tema yang menurut saya sangat luar biasa, yakni santri siaga lahir dan batin atau jiwa dan raga. Ya, Pak bisa agak lebih keras Pak, karena terdengar kecil sekali di headphone saya ya, atau mungkin juga di radio ya. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu, belum semua masyarakat atau mungkin sudah kenal dengan BPIP, Badan Pengkajian atau BPIP ya. Ini masyarakat mungkin perlu diperkenalkan lagi Pak. Silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini Pak Sabri. Ya, makasih Bung Beri Hamzah. Pertama-tama kita melihat bahwa latar belakang berdirinya lembaga ini atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebenarnya lebih kepada keprihatinan bahwa bangsa ini mengalami distorsi besar-besaran tentang Pancasila gitu, dan itu dibuktikan oleh sejumlah survei. Misalnya satu diantaranya Lingkaran Survei Indonesia yang telah melakukan survei antara tahun 2005 hingga 2018 memperlihatkan bahwa animo dan respek warga negara Indonesia itu memperlihatkan grafik yang kian menurun dari 2005 hingga ke 2018 dan juga survei yang lain, sehingga inilah yang menjadi salah satu pendorong mengapa Bapak Presiden akhirnya menerbitkan Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kami. Yang pertama, tadi terjadi distorsi pemahaman ya dari warga negara, dan yang kedua melubernya sikap-sikap eksklusi sosial, kemudian juga kesenjangan sosial, minimnya keteladanan Pancasila, dan juga pembudayaan Pancasila dalam ruang-ruang kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi suatu keprihatinan yang sangat mendesak untuk kemudian lahirlah BPIP sebagai satu bentuk untuk merespons hal-hal yang kami sebutkan tadi. Saya kira ini latar belakangnya, dan karena itu secara institusional berdasarkan Perpres 7 nomor 2018 ini memang hadir untuk membantu Bapak Presiden, terutama untuk pembinaan ideologi Pancasila, baik dalam bentuk merumuskan arah kebijakan, garis-garis besar, maupun pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat. Ya. Tapi tujuan akhirnya dengan didirikannya BPIP apa sebetulnya Pak? Sebenarnya tujuan akhir ini sama dengan cita-cita para pendiri bangsa ya, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 45, bahwa secara goals Indonesia ini mengarah kepada
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan ini adalah merupakan suatu cita-cita nasional. Dia bergerak, dia adalah sebuah telos, dia adalah tujuan. Jadi dia tidak selesai dengan proklamasi 17 Agustus tahun 45 misalnya, itu tidak serta-merta bahwa mempercakapkan kemerdekaan selesai. Demikian juga tentang persatuan, demikian juga tentang kedaulatan. Dia bergerak secara terus-menerus mengikuti pergerakan zaman, dan karena itu telos, tujuan ini harus bergerak ke depan. Nah, sebab itu BPIP sebenarnya bertujuan untuk menjadikan Pancasila sebagai haluan atau apa yang diandaikan oleh Bung Karno sebagai bintang penuntun pergerakan perjalanan bangsa dalam meraih cita-cita nasionalnya itu. Nah, ini kira-kira itu. Jadi BPIP hadir untuk mengingatkan kita semua sebagai warga bangsa bahwa cita-cita para pendiri bangsa itu bergerak secara soliter, dan karena itu Pancasila mesti menjadi bintang penuntun atau lead star dinamis dalam meraih cita-cita nasionalnya itu. Itu yang menjadi goals kita yang terakhir. Oke, bagaimana nanti bintang penuntun atau Pancasila ini juga bisa menuntun atau mungkin dikaitkan dengan Hari Santri ya di tahun 2021 ini. Nanti kita bahas mengenai hal itu Pak Sabri. Untuk Anda netizen dan juga pendengar yang mau menyampaikan komentar bisa via SMS dan WA di 0811806543. Bagaimana pandangan BPIP terkait dengan Hari Santri Nasional yang setiap tahunnya dirayakan atau diperingati pada tanggal 22 Oktober. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas bagaimana pandangan BPIP tentang Hari Santri. Radio Talk bersama BPIP. Pancasila ada di sekitar kita loh, ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu selaras dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila mudah untuk kita amalkan. Gak percaya? Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, itu Pancasila. Mematuhi protokol kesehatan, itulah Pancasila. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk untuk penumpang yang lebih membutuhkan, itulah nilai Pancasila. Taat aturan lalu lintas dalam berkendara, itu juga Pancasila. Nah, mudah kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Yuk, amalkan nilai-nilai Pancasila demi persatuan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Radio Talk bersama BPIP. Masih dalam Radio Talk bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, saya masih bersama dengan Dr. Muhammad Sabri MA. Beliau adalah Direktur Pengkajian Materi BPIP. Tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana BPIP ini terbentuk termasuk tujuannya ya. Dan tadi juga sempat dijelaskan bagaimana sebetulnya BPIP ini ingin menggarisbawahi atau semakin menguatkan peran Pancasila sebagai bintang petunjuk tadi ya, terutama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dewasa ini atau saat ini. Tapi kalau kita tarik dengan kondisi kekinian, Pak, sebetulnya apa spirit Hari Santri Nasional dalam konteks keindonesiaan? Karena kita tidak bisa melepaskan hal itu, terutama dalam sisi Pancasila sebagai bintang petunjuk tadi, Pak Sabri. Ya, terima kasih Bung Berry ya. Jadi pertama-tama kita letakkan dulu dalam satu kesadaran berbangsa bahwa perjalanan kebangsaan ini mempunyai jejak sejarah yang sangat panjang ya, terutama dikaitkan dengan tradisi santri. Jadi tradisi santri ini bukan atau Hari Santri Nasional bukan karena momentum 22 Oktober saja, tetapi mempunyai pergerakan yang sangat panjang jauh ke belakang gitu. Yeah. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya tradisi santri ini adalah satu bentuk komunitas yang terkait dengan satu bentuk pendidikan tradisional umat Islam yang disebut dengan pondok pesantren yang secara historis sebenarnya sejak abad 15 sudah tumbuh sebagai satu kekuatan sosial dan juga politik. Mengapa disebut sosial? Karena dia memberikan satu pencerahan dalam bentuk pendidikan di pondok pesantren, tetapi menjadi kekuatan politik karena banyaknya perlawanan santri terhadap kaum kolonial. Misalnya Kesultanan Demak ya, pada saat itu Portugis masuk ke Indonesia, dia sudah melakukan satu perlawanan. Jadi santri itu memang mempunyai watak menolak seluruh bentuk penjajahan ya, bentuk kolonialisme apapun terhadap sebuah kedaulatan negara ataupun kerajaan. Kebetulan pada saat itu Nusantara dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara pada saat itu. Jadi penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk koloni-koloni seperti itu memang sudah diperlihatkan oleh kaum santri. Nah, ini yang bergerak dari setiap fase dan zaman dan seterusnya hingga titik akumulasi itu meledak pada
tanggal 20 Oktober yang sangat terkenal dengan resolusi jihad. Nah, inilah spirit yang perlu kita tangkap, bahwa Hari Santri itu bukan sekedar 22 Oktober itu, tapi adalah merupakan pergerakan yang sangat jauh dalam nuansa Islam Nusantara. Nah, yang bisa kita petik di sini sebenarnya spiritnya adalah cinta kepada tanah air gitu. Ini yang menarik. Pada misalnya fenomena 22 Oktober jauh sebelumnya itu berangkat dari titik kejatuhan atau kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik. Seperti yang kita ketahui, tanggal 14 Agustus Jepang takluk dan menyerahkan pasaran kepada sekutu, dan pada itulah kekuasaan Jepang di tanah air sebenarnya secara de facto itu maupun de jure itu habis itu. Tapi belum lagi kekuasaan sekutu hadir di tanah air, Jepang melakukan satu penguatan ya terhadap wilayah ini. Nah, disitulah terjadi bentrokan antara pejuang-pejuang dengan Jepang yang mencoba untuk memanfaatkan masa transisi antara penyerahan kekuasaan politik dan wilayah kepada sekutu dan memanfaatkan sisa-sisa kekuasaannya ini. Nah, inilah sebenarnya memicu, terutama di Surabaya ya, seperti kita ketahui area Surabaya ini ketika sekutu hadir dan membonceng nikah, seperti kita ketahui, itu betul-betul reaksinya sangat keras, menolak untuk seluruh bentuk kekuatan yang ingin menganulir proklamasi kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itulah perlawanan-perlawanan muncul. Nah, sementara di Jakarta sebagai pemerintahan pusat itu lebih memilih pada pendekatan diplomatik, ya, bukan kontak fisik. Nah, di sinilah melihat mengapa Surabaya menjadi medan yang sangat historis, menggelorakan satu semangat perlawanan gitu. Nah, melihat reaksi area-area Surabaya, sehingga Bapak Presiden Soekarno memberi utusan atau mengutus orang untuk berkonsultasi kepada salah seorang ulama yang sangat terkemuka dalam catatan Jepang, salah seorang ulama yang sangat berpengaruh kuat, yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah seorang tokoh Islam, pendiri NU, dan beliau dimintai pandangan oleh Bung Karno. Pertanyaan Bung Karno, Pak Kiai, apa hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, bukan membela Islam, bukan membela Al-Quran. Sekali lagi membela tanah air. Nah, jawaban Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa kami ulama-ulama di Nahdlatul Ulama itu sudah sepakat sejak Kongres Muktamar NU tahun 36 yang ke-11 di Banjarmasin telah memutuskan bahwa cinta tanah air itu sebuah kewajiban fardu ain, kewajiban setiap pribadi muslim. Dan karena itu mempertahankan tanah air bagian dari iman, hubbul waton minal iman. Nah, ini satu konsepsi yang lahir dari satu konstruksi keagamaan yang menurut saya perlu ditangkap spiritnya, bahwa perjumpaan antara keagamaan di satu sisi dengan keindonesiaan di sisi lain itu bisa saling mengokohkan, terutama kita melihat spirit bersama untuk mempertahankan kemerdekaan yang sama-sama kita perjuangkan. Ini kira-kira spirit yang terus digelorakan, bahwa dan agama justru mengokohkan eksistensi keindonesiaan. Satu di antaranya adalah komunitas santri yang berada di tanah air. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya itu sedikit banyak kita bisa menggambarkan atau melihat bagaimana relasi antara agama dengan bernegara dari pandangan para tokoh bangsa ya. Tapi nanti lebih dalamnya kita akan bahas setelah yang berikut ini. Pak, saya mau menyapa dulu. Ada penelpon yang sudah masuk. Selain via SMS WA atau kolom komentar di media sosialnya Alsinta, Anda juga bisa interaksi langsung dengan telepon di 0215869000. Ada Pak Pardi di Karawaci, Tangerang. Halo Pak Pardi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dengan Pak Sabri dari BPIP ya. Iya. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Sabri. Pagi. Begini, BPIP memang saya sendiri tahu, tapi saya belum paham tujuannya apa, manfaatnya apa BPIP itu dibentuk. Saya sudah berkali-kali mengikuti penataan P4 karena saya orang yang lahir di zaman Orde Baru, dan saya sangat bangga dengan Pancasila karena Pancasila itu sangat indah dan sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai falsafah negara dan harus diamalkan. Tapi masalahnya begini, saya bahwa Pancasila, 5 Pancasila itu masih bagi saya tidak bisa mengamalkan, sulit bagi bangsa Indonesia mengamalkan. Kedua, ditambah 36 butir, itu agak mending, tapi lebih sulit lagi. Nah, harapan saya bahwa BPIP itu dibentuk bisa membuat sebuah buku pedoman bagi bangsa Indonesia yang sangat tebal, sehingga kita mampu mengamalkan. Karena
menurut saya pribadi bahwa saat ini kita tidak bisa mengamalkan Pancasila kalau kita tidak paham agama. Maksudnya apa? Bahwa bangsa Indonesia itu mengamalkan agamanya masing-masing yang dipeluknya, itu baru disebut bisa mengamalkan Pancasila. Jadi saya mohon, karena apa? Karena Pancasila itu ujungnya adalah undang-undang, peraturan, KUHP. KUHP yang kita pegang sekarang adalah warisan penjajah. Apa bedanya bangsa Indonesia yang merdeka dengan bangsa yang dijajah? Karena kita sudah mengabdosi aturannya. Itu satu. Yang kedua adalah harusnya BPIP itu dibentuk untuk menyadarkan masyarakat tentang indahnya Pancasila. Bukan untuk memusuhi satu golongan tertentu. Maaf nih, kalau dulu Pancasila dan Orde Baru jam 4 itu Pancasila adalah musuhnya adalah PKI. Bahaya latihan PKI selalu dengung-dengungkan. Dan saya mohon saat ini BPIP jangan mengarahkan bahwa Pancasila adalah musuhnya adalah agama, terutama agama Islam. Itu yang harus kita hindarkan. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pardi. Ini sejalan sebetulnya ya dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Tapi kita jeda dulu, Pak. Nanti kita akan buka lagi untuk sesi berikutnya. Sudah ada beberapa komentar juga via WA. Nanti bisa dijawab sekaligus apa yang disampaikan oleh Pak Pardi. Termasuk tadi bagaimana kita bisa memahami relasi agama dan juga relasi tentang negara ya. Relasi antara agama dengan negara yang dipahami dari para pendiri bangsa atau para tokoh-tokoh bangsa selama ini. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama BPIP. Pancasila ada di sekitar kita loh, ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu selaras dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila mudah untuk kita amalkan. Gak percaya? Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, itu Pancasila. Mematuhi protokol kesehatan, itulah Pancasila. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk untuk penumpang yang lebih membutuhkan, itulah nilai Pancasila. Taat aturan lalu lintas dalam berkendara, itu juga Pancasila. Nah, mudah kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Yuk, amalkan nilai-nilai Pancasila demi persatuan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mau mulai usaha, tapi belum nemu yang pas. Coba browsing dulu ah. Komersial kekinian berlokasi strategis. Wah, ideal nih kayaknya. Scarlett Commercial. Cek videonya ah. Scarlett Commercial Sumarekon Bekasi. Ruang usaha 3 lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky teras yang luas. Konsepnya kekinian dan adaptif. Ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara. Mau ruang ber-AC atau ruang terbuka? Bisa. Lokasinya strategis. Dengan double loaded parking, semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai. Scarlett Commercial, harga mulai 2,6 M-an. Dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi. More info 021 886 6666 021 886 6666. Unit terbatas, jangan sampai kehabisan. Wah, ini dia yang aku cari. Langsung telepon ah. Radio Talk bersama BPIP. Pandangan BPIP tentang Hari Santri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya masih bersama dengan Pak Sabri, Direktur Pengkajian Materi BPIP. Tadi ada satu penelpon, Pak Sabri yang masuk, ada Pak Pardi di Karawaci. Ini sejalan dengan pembahasan kita ya. Sebetulnya bagaimana Hari Santri yang notabene adalah identik dengan agama Islam dan kita tarik garis lurusnya dengan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini sejalan dengan agama. Tadi ada yang ditekankan oleh Pak Pardi, jangan mengarahkan dan membenturkan antara Pancasila dengan agama. Khususnya tadi Islam ya, yang di-mention oleh Pak Pardi. Dan juga bagaimana tadi sebetulnya pengamalan Pancasila ini, nilai-nilainya harus diamalkan, tapi begitu sulit Pak. Dan kadang-kadang ya kita harusnya mengamalkan Pancasila, tapi sebelumnya kita amalkan nilai-nilai agama. Secara otomatis ketika kita mengamalkan nilai-nilai agama, di sanalah nilai-nilai Pancasila juga sudah kita amalkan. Silakan Pak Sabri, silakan Pak. Bisa ditanggapi. Ya, dan juga terima kasih Pak Pardi ya tentang tanggapannya. Beberapa poin saya kira
kita merujuk kembali bagaimana para pendiri bangsa mencoba mengandaikan dan meletakkan Pancasila sebagai satu common platform atau titik perjumpaan, titik kesepakatan ya, kemudian juga titik tuju bersama gitu. Nah, ada satu istilah teknis dalam percakapan dan perdebatan para pendiri bangsa kita di sidang BPUPK, yakni Pancasila diandaikan sebagai Weltanschauung. Ya, Weltanschauung ini sebuah istilah yang identik dengan katakanlah pandangan dunia atau world view, atau bisa juga dalam terjemahan yang lebih populis itu adalah kearifan-kearifan lokal Nusantara. Dan kearifan lokal Nusantara inilah yang digali bahwa inti Pancasila itu sebenarnya dibangun di atas dua tradisi. Yang pertama tradisi agama-agama yang sangat luar biasa di tanah air kita, dan juga tradisi kearifan-kearifan lokal Nusantara. Itu sebabnya ikhtiar membenturkan antara Pancasila dengan agama di satu sisi dan bahkan juga dengan tradisi lokal itu adalah ahistoris. Nah, di sinilah dibutuhkan satu pemahaman yang bening bahwa sebenarnya sulit untuk diterima bahwa ada upaya untuk membenturkan Pancasila dengan agama, kecuali dengan pengertian yang lebih teknis dan mungkin lebih kepada wacana untuk pemicu penggalian lebih jauh. Tapi dari segi substansi antara agama dan Pancasila di satu sisi, dan antara Pancasila dan tradisi lokal Nusantara itu nggak bisa dibenturkan. Ini visi para pendiri bangsa. Karena itu di titik ini kita mempunyai pandangan sama Pak Pardi, sama sekali BPIP misalnya tidak bermaksud untuk membenturkan antara Pancasila dan agama, apalagi suatu hal yang nonsens. Yang kedua, saya kira saya setuju bahwa salah satu wawasan ideologi yang sementara kami kembangkan ya, dan itu diinspirasi oleh para pendiri bangsa, bahwa wawasan ideologi Pancasila setidaknya mempunyai 3 dimensi ya, Bung Berry. Pertama, dimensi keyakinan ontologis. Dan yang kedua dimensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah dimensi praktik keteladanan gitu. Jadi memang ini saling menguatkan. Pancasila untuk diamalkan itu harus juga mempunyai pengetahuan yang cukup. Bagaimana mungkin kita mengaktualkan dan mengamalkan kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang apa yang kita coba amalkan. Dan juga bagaimana mungkin kita bisa amalkan kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang kukuh tentang apa yang kita yakini sebagai ideologi. Nah, ini sebab itu untuk pengamalannya ya, dalam konteks kajian kami di BPP ini 3 dimensi ini harus saling bertaut, antara dimensi keyakinan di satu sisi dengan keyakinan pengetahuan dan keteladanan di sisi yang lain. Nah, ini dibutuhkan satu strategi bersama. Saya kira apa yang dimaksudkan Pak Pardi ya, kami sudah mencoba berikhtiar untuk melakukan itu. Kami baru saja memproduksi bahan ajar untuk pendidikan formal, Bung Berry, dari pendidikan pendidikan usia dini, kemudian SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Kami sudah berhasil menghimpun sejumlah tak kurang 75 penulis, dan itu sudah diproduksi naskah untuk bahan ajar Pancasila bagi pendidikan formal. Juga kami sementara menyusun, dan insya Allah tahun ini juga kita akan finalisasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bentuk buku, bahan untuk pendidikan untuk para penyelenggara negara, baik ASN, TNI, Polri, dan seterusnya. Bahkan ini juga sementara kita mencoba merintis untuk bagaimana menyusun satu pedoman untuk pembinaan ideologi Pancasila di kalangan kelompok masyarakat lainnya, apakah ormas, komunitas-komunitas, NGO dan sebagainya. Sehingga apa yang diharapkan Pak Pardi sebenarnya ini sudah bergerak 2 tahun terakhir, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sumbangsi kami. Nah, oleh karena itu kembali kepada bagaimana BPIP memandang Hari Santri Nasional, inilah yang menurut teman kami spiritnya adalah bahwa Pancasila adalah merupakan wadah bersama untuk pengokohan eksistensi keindonesiaan. Saya katakan wadah bersama karena kita ini adalah sebuah negeri yang sangat multicultural. Kita ini multi etnik, multi agama, multi tradisi, multi kelompok-kelompok sosial. Ini disatukan. Ketika ini kita abaikan bahwa keindonesiaan kita identik dengan sesuatu yang bineka dan pelbagai, maka kita sebenarnya bermain-main tentang karakteristik dan masa depan kita. Nah, Pancasila di sini hadir untuk mewadahi itu. Dan Pancasila sendiri, para pendiri bangsa mengakui ya bahwa Pancasila itu salah satu topangan nilainya itu dibangun di atas 2 pilar besar, yaitu pilar agama-agama dan pilar tradisi-tradisi lokal Nusantara. Karena itu semua bentuk ikhtiar yang mencoba menabrakkan antara Pancasila di satu sisi dengan agama dan tradisi di sisi yang lain, itu menurut teman kami adalah sesuatu yang distortif dan ahistoris. Justru Pancasila besar, Pancasila kokoh karena diasupi oleh 2 dimensi nilai baik yang berakar pada agama maupun tradisi. Sehingga saya setuju dengan misalnya pandangan dan pengandaian Pak Pardi bahwa seorang beragama kalau dia melaksanakan agamanya secara konsisten, sebenarnya dia sudah bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya di dalamnya ya.
pendirinya. Kayak dia seorang Pancasilais dan agamis sekaligus. Nah ini satu harapan dan juga imajinasi yang dibangun oleh para pendiri bangsa sehingga langkah untuk menabrakkan antara Pancasila dan agama itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah ini kira-kira yang saya kira titik ini kami sangat sepaham dengan pengandaian Pak Pardi tadi, Bung Berry. Iya. Kalau konteks keagamaan, misalkan kita mengamalkan nilai-nilai agama Kristiani, agama Kristen ya, atau agama Islam begitu ya, itu sudah sejalan dengan sila pertama Pak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada nilai-nilai agama di dalamnya bagaimana kita menjadi orang yang adil kepada sesama, itu masuk ke dalam sila kedua. Nah konteksnya secara budaya, di mana budaya kita adalah gotong royong bersama-sama, ini mustahil kita bisa gotong royong kalau kita tidak bersatu begitu Pak ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu ya Pak Sabri. Persis. Jadi memang dalam paparan pidato Bung Karno 1 Juni ya, kita mencoba mereview kembali bahwa kalau kita mencoba untuk menangkap spirit, atau kalau dalam istilah filsafat itu kemampuan untuk menangkap yang simplicity in complexity, kemampuan untuk menangkap yang paling simpel di balik satu gagasan yang kompleks, atau dalam bahasa populis kita kemampuan menangkap hakikat. Jadi sebenarnya Bung Karno ingin mengandaikan bahwa saya menemukan satu bahasa yang tulen Indonesia, yaitu gotong royong. Jadi gotong royong sebenarnya itulah substansi yang paling inti dari Pancasila. Kenapa? Mulai dia orang berketuhanan bergotong royong. Orang yang melaksanakan ide-ide ketuhanan dalam agama masing-masing pasti kita bergotong royong. Mau salat Id, mau salat berjamaah, kita bergotong royong. Mau membangun rumah ibadah, bergotong royong. Mau membangun tradisi kemanusiaan juga dengan spirit gotong royong. Mau membangun persatuan kesatuan harus dengan gotong royong. Mau membangun demokrasi yang sehat, bergotong royong. Mau membangun suatu demokrasi ekonomi yang sehat juga gotong royong. Jadi sebenarnya gotong royong ini bukan sebuah kata yang tidak bermakna. Justru inilah yang menjadi simplicity in complexity, atau hakikat dari Pancasila itu adalah gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong itu bukan hanya kolaborasi, Bang Berry ya, tapi juga kesetaraan. Jadi kebersamaan dan kebersesamaan. Kita bersama sebagai bangsa, tapi juga bersesama. Ada equality dan together. Together itu bersama-sama dalam membangun Indonesia, tapi ada equality, ada kesetaraan. Kita punya jarak yang sama dalam berbagai kepelbagian kita, apakah itu etnisitas, agama, kelompok dan sebagainya. Kita punya jarak yang sama dalam ruang Keindonesiaan. Sebabnya ini yang disebut dengan spirit gotong royong itu, ada spirit kebersamaan dan kebersesamaan. Nah inilah yang menurut hemat kami perlu selalu kita perbaharui ya, kita gali-gali apa yang diandaikan oleh para pendiri bangsa, bahwa beliau juga mereka menggali Pancasila dari kultur dan tradisi peradaban Nusantara. Maka kita juga pada generasi hari ini tidak ada salahnya menggunakan kata menggali. Karena ketika Pancasila hanya diletakkan sebagai teks yang tergeletak begitu saja tanpa ikhtiar menggali penafsiran dan supaya dia kompatibel dengan masa depan, maka dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi ketika teks-teks Pancasila itu dimaknai ulang, ditafsir agar ia kompatibel dengan masa kini dan masa depan, maka disinilah dia menjadi dinamis. Jadi pikiran ada sebuah pengandaian bahwa teks-teks itu akan mengalami kematian pada pikiran-pikiran yang mati, sementara teks itu akan hidup pada pikiran-pikiran yang hidup dan dinamis. Nah ini yang penting kita sikapi, bahwa Pancasila jangan berhenti di teks yang dirapalkan, tapi harus digali terus maknanya dan untuk kemajuan masa depan. Terima kasih. Baik. Pak Sabri dan pendengar, kita akan jeda kembali, dan setelah ini kita akan membahas ini satu hal yang seksi dalam tanda kutip ya, kalau kita ngebahas tentang bagaimana keindonesiaan, kebinekaan, ada Pancasila, tapi ada juga istilah yang belakangan ini istilah jihadis, tetapi identik sekali dengan radikalisme agama, tindakan kekerasan atas nama agama, intoleransi di dalamnya, yang tentunya ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai agama secara menyeluruh tentunya. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu, tapi saya perlu menyampaikan dulu ada informasi dari BMKG. Terjadi gempa dengan magnitudo 5,3 tadi pada pukul 9.21 atau sekitar 10 menit yang lalu. Ini di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada kedalaman 33 km dan tidak berpotensi tsunami. Sekali lagi tidak berpotensi tsunami, tapi informasi ini juga ditegaskan dari beberapa pendengar yang menyampaikan atau sempat merasakan gempa tersebut. Ada Pak Evan diantaranya yang merasakan gempa di Desa Selamparjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nanti tentu kami akan update juga mengenai informasi ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang bagaimana pandangan BPIP tentang Hari Santri Nasional. Radio Talk bersama BPIP. Pendengar,
Di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Ingat kan cerita aku masak bareng mertua waktu itu? Sayang, kemarin kamu kompak loh sama mama waktu masak. Benar-benar menantu idaman kamu. Itu komentar suamiku. So, Cluster Carson dari Sumarekon Serpong memang the best. Lingkungan asri, desainnya modern, membuat setiap space jadi luas dan punya cerita tersendiri. Nah, yang berjasa bikin bonding aku dan suami makin kuat, betah ngobrol berlama-lama urusan bisnis sampai hati, ya teras rumah. Dan tiap unit Cluster Carson dilengkapi CCTV indoor dan outdoor, plus smart home system yang jadi hero saat kami keluar kota. So, harga unit Cluster Carson 2,5 miliar, jadi worth it banget ya. Hubungi ya marketing 021 5421 0008 atau WhatsApp ke 0811 1409 008. Sumarekon Serpong. Radio Talk bersama BPIP. Anda bisa telepon pendengar di 0215869000 untuk ikut serta dalam perbincangan kami di pagi hari ini bersama BPIP. Sudah ada beberapa komentar juga yang masuk, Pak. Pak Sabri dari WA, diantaranya Pak Sony di Bandung. Assalamualaikum untuk narasumber. BPIP harus terus-menerus, Pak, memberikan informasi tentang bagaimana kita mencintai NKRI. Dari hal kecil ya, misal jangan mencuri apalagi ke arah yang lebih besar, korupsi. Karena isi agama dan Pancasila itu sudah sejalan tentunya dalam menjaga NKRI, kata Pak Sony di Bandung, Jawa Barat. Kemudian dari Pak Agung, BPIP perlu melakukan dan melekatkan sila-sila Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Caranya, misal kalau menurut Pak Agung, setiap warga negara yang mengurus dokumen kependudukan atau apapun ini wajib hafal Pancasila. Saat mengambil dokumen tersebut, warga negara wajib membacakan Pancasila. Kemudian juga ada komentar lainnya ya, yang tadi di awal disampaikan oleh Pak Jumono yang mengucapkan selamat hari santri untuk seluruh santri di Indonesia. Kita bangun jiwa dan raga kita demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia ini. Sebelum ditanggapi, Pak Sabri, saya mau menyapa penelpon berikutnya, ada Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Halo Pak Parulian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Sabri, salam Pancasila, salam sehat. Salam Pancasila, salam sehat Pak. Silakan. Iya Pak Parli, sebenarnya Pancasila ini kita ber-76 tahun bernegara, berproklamasi ya, merdeka 17 Agustus. Dari Hari Kebangkitan Nasional, Hari Sumpah Pemuda, itu menunjukkan semangat-semangat yang heroik, patriotik gitu ya, untuk mengusir penjajah Belanda yang 350 tahun menjajah Indonesia ya, mengambil kekuasaan, memecah belah, kan begitu, membuat korban meninggal untuk ya perjuangan kita hanya bambu runcing lah gitu, dan keterbatasan pendidikan. Jadi untuk zaman yang sekarang ini bagaimana kita melewati masa Orde Baru, reformasi, yang sekarang dituntut revolusi mental, ya, karakter, dan reformasi di birokrasi kita pun, sampai terakhir KPK yang gaduh dalam hal tes wawasan kebangsaan ya, komponen cadangan, itu bagian dari bagaimana BPIP akhirnya dipermudah untuk dimengerti gitu kan, ada kegiatan konkretnya, lembaga atau badan konkretnya begitu. Sekarang saya mau minta petunjuk dari Pak Sabri nih Pak. Kebetulan ini santri adalah komunitas masyarakat yang mondok begitu ya, di pesantren, pendidikan formal, agama dan kementerian. Kita punya ada NU dan Muhammadiyah yang juga memang dalam hal ini bisa menangkis setiap aliran-aliran yang bisa membuat NKRI kebangsaan Nusantara ini goyah kan gitu.
dari radikal dan teroris gitu, yang separatis, yang mau ini khilafah yang tidak benar begitu ya, jihad yang tidak pada tempatnya. Ini bagaimana BPIP bisa juga masuk Pak ke struktur organisasi baik di pemerintah, kepala daerah, OKP kepemudaan yang memang ada satu struktur dimasukkan ke struktur organisasi perangkat orang-orangnya di dalam. Ya katakan bagian HRD, Human Rights Development gitu kan. Tapi di situ ada katakan kuliah motivasi agama sekali seminggu. Mereka ada di situ. Oke. Walaupun apa. Itu pertama. Yang kedua terakhir Pak, mohon izin. Bagaimana nilai-nilai kepancasilaan yang kita dulu pernah lihat di kurikulum formal itu kan ada pelajaran PMP, moral Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, terus ada pendidikan kewarganegaraan. Itu menjadi ramuan budi pekerti yang memang dikaitkan dengan pendidikan agama. 6 agama itu harus bisa memberikan referensi masing-masing Pak. Apanya? Nilai-nilai Pancasila yang 36 butir itu, apa sih katakan mereka mengenai berketuhanan, berkemanusiaan adil yang beradab, itu di khotbah setiap Jumat atau mingguan atau apapun hari besar agama itu dimunculkan. Kalau memang pemerintah agak sulit mensertifikasi ulama atau pendakwa di 6 agama itu bagaimana dengan solusi-solusi yang demikian praktis supaya nyata langsung dia masuk ke lingkungan kehidupan bersosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana berikutnya di Bandung. Halo Pak Mulyana. Selamat pagi, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mulyana. Alhamdulillah, saya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa Pancasila dipertahankan lagi, mau diamalkan lagi gitu kepada masyarakat bangsa kita, saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Insya Allah ini Pancasila ini dunia tidak punya ya, berpasal Pancasila hanya Indonesia. Makanya rapih itu akur dari dulu juga. Dan saya puji syukur lah ya. Terima kasih kepada Bapak yang di atas bisa menjalankan Pancasila, diamalkan, dihayati, resapi, terus diamalkan kepada masyarakat bangsa ini, saudara-saudara kita. Pancasila ini besar, Pancasila ini betul-betul harus betul-betul dijaga. Kenapa? Ya kenapa ini dunia, ini anugerah Allah. Ini udah penuh di 5 sila aja udah penuh lah. Kalau dijaga. Ya, demikian aja karena saya sebagai satu orang yang pernah membela Pancasila, mempertahankan bentengnya Pancasila waktu kejadian-kejadian dari rongrongan-rongrongan yang mau rongrong. Demikian aja. Terima kasih Pak Mulyana. Waalaikumsalam. Silakan Pak, bisa ditanggapi Pak Sabri. Ya, makasih Bung Berry dan juga beberapa masukan saya kira ya. Terima kasih Pak Sony, Pak Agung, juga Pak Jumono dan Bang Parulian serta Bang Mulyana. Beberapa poin yang sangat luar biasa dan menurut kami ini memang menjadi akumulasi kebajikan dalam mempertahankan Pancasila dan langkah-langkah praktis. Ada poin yang saya ingin garis bawahi dari pengandaian Pak Parulian ya, bahwa bagaimana seharusnya kita meletakkan santri sebagai satu komponen masyarakat strategis yang mempunyai basis yang cukup kuat terkait dengan tradisi pemikiran keislaman di tengah-tengah membanjirnya dalam wacana publik kita ya, sebuah anggitan, sebuah konsep yang berangkat dari pemikiran keislaman tapi mengalami distorsi atau mengalami katakanlah bias dari segi aktualisasinya. Jihadis yang tadi identik dengan radikalisme agama gitu Pak ya. Dan khilafah dan seterusnya. Terkait dengan jihadis misalnya, saya yakin sepenuhnya karena saya juga santri Pak. Kaum santri itu tidak akan mudah dibelokkan untuk melenceng dari kajian pemikiran yang sesungguhnya otentik itu. Yang dikhawatirkan sebenarnya adalah komunitas yang mempunyai pemahaman yang kurang lebih minim, tetapi dengan semangatnya menggebu-gebu, lantas inilah yang mudah dibelokkan, mengalami distorsi. Tapi dari kalangan santri sendiri saya tidak mempunyai pandangan bahwa mereka sangat mudah dibelokkan. Justru karena mereka mempunyai pengetahuan epistemik yang sangat kuat sehingga dia sulit untuk dibelokkan. Misalnya begini Pak, belakangan ini muncul satu kelompok yang diidentifikasi secara publik ya sebagai kelompok-kelompok jihadis gitu. Nah ini kan ketika orang menyebut kata jihad itu identik dengan anggitan yang berakar dalam tradisi keislaman gitu. Nah sementara kelompok-kelompok jihadis itu dalam wacana publik dianggap sebagai kelompok yang identik dengan kelompok kekerasan atas nama agama, kemudian radikalis, bahkan berujung intoleransi gitu Pak ya. Intoleransi dan terorisme. Ya. Nah ini menurut kami terjadi distorsi terkait dengan pemahaman yang otentik terkait perihal jihad gitu.
seperti kita ketahui dalam tradisi pemikiran Islam, kata jihad ini sebenarnya memiliki dua saudara kembar, Bung Berry. Dari jihad ini lahir kata ijtihad, dan yang terakhir adalah mujahadah. Ini dari kata jahada. Jahada itu secara harfiah artinya komitmen dan kesungguhan yang sangat kuat gitu. Nah, dari kata jihad dalam teks Islam, ya, ini yang dimapankan dalam tradisi Quran misalnya, wa jihadun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum misalnya. Jihad itu adalah manifestasi keimanan seorang untuk berkhidmat kepada Tuhan melalui pengorbanan harta dan diri. Jadi memang ada aspek material, hartanya dan dirinya. Itulah jihad. Tetapi saudara kembar jihad yang lahir juga dari kata jahad adalah ijtihad, yaitu kesungguhan secara intelektual untuk mengkaji baik teks-teks keagamaan, teks-teks sosial, teks-teks historis, dan seterusnya, teks semesta, untuk kemudian dihibahkan bagi peradaban kemanusiaan. Itulah ijtihad. Sementara itu, oleh sebab itu jihad ini adalah merupakan optimalisasi intelektual. Kalau yang pertama material, ini bersifat intelektual. Sementara yang ketiga itu adalah mujahadah. Mujahid itu artinya kesungguhan secara spiritual. Setiap pribadi Muslim itu harus memupuk kerohaniaannya, bahwa dia adalah makhluk transenden, dia adalah makhluk rohani yang terjebak pada jasad. Nah, ini menarik sekali bahwa tema kita, tema santri kita ini siaga, santri siaga, jiwa dan raga. Ini maksudnya jangan kita terjebak pada aspek tubuh saja, bahwa ada aspek ruh yang menjadi spirit dari kehidupan kita. Inilah yang harus kita jaga. Ini yang disebut mujahadah. Oleh karena itu jihad yang tanpa ditopang dengan basis ijtihad intelektual dan juga mujahadah spiritual, itulah yang bisa jatuh pada jihadis-jihadis kebablasan itu. Jadi membunuh diri yang tidak punya visi tentang intelektual dan juga tidak punya visi spiritual, itu jadi sesuatu yang distortif dari makna jihad sebenarnya. Inilah yang dialami oleh kelompok-kelompok yang diklaim atau mengklaim diri sebagai kelompok-kelompok jihadis yang kehilangan akar spiritual dan intelektual sekaligus. Nah, ini adalah satu satu pengandaian betapa sangat berbahayanya ketika anggitan-anggitan tertentu dari agama tertentu itu lantas mengalami distorsi karena tercerabut dari akar otentiknya, baik dari sisi material, intelektual maupun spiritual. Nah, ini tanggapan saya, Pak. Ya, bagaimana lalu BPIP kembali meluruskan, Pak, apa-apa yang tadi sudah bergeser ya nilai-nilainya ataupun dari istilah aslinya tadi, Pak. Bagaimana juga pandangan ideologis dari BPIP menghadapi persoalan semacam ini, Pak? Jadi Pancasila ini kan sebenarnya himpunan nilai yang seperti saya katakan tadi oleh para pendiri bangsa itu berakar dari dua tradisi raksasa, yaitu tradisi agama-agama dan tradisi kearifan-kearifan lokal Nusantara. Karena itu ketika orang mau mengkaji, memahami dan mengamalkan Pancasila, saya setuju tadi, baik Bang Parulian maupun Bang Padi tadi, bahwa kita kembali ke basis agama dan basis tradisi. Ketika kita berkomitmen terhadap nilai agama kita, yang 6 agama mainstream di tanah air misalnya, dan harus bisa memberikan referensi bagaimana nilai-nilai Pancasila tadi yang dimaksudkan oleh Pak Parulian ya. Ya, jadi mengaktualisasikan agama dengan serta-merta mengaktualisasikan ke Pancasila. Nah, makanya misalnya dalam tradisi Katolik ya, kita kenal sebuah komitmen di sana sebagai warga Katolik Indonesia, dia harus mempunyai keyakinan bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, dalam spirit yang sama, 100% Islam, 100% Indonesia, 100% Hindu, 100% Indonesia. Jadi ini cara pandang yang menurut hemat kami harus digelorakan, dan ikhtiar kami di BPIP tahun kemarin, Bung Berry, kami telah menyelenggarakan satu simposium nasional untuk studi dan relasi lintas agama yang berparadigma Pancasila, itu menghadirkan agama-agama mainstream yang ada. Nama ini untuk mencoba bagaimana mensenyawakan sila-sila dalam Pancasila dengan doktrin-doktrin yang sangat fundamental di masing-masing agama, dan karena itu telah dirumuskan satu visi bersama bahwa Indonesia adalah beragama itu sendiri, meskipun ini adalah negeri yang tidak berbasis pada agama tertentu, tetapi religiosity, rasa keberagamaan itu sudah menjadi akar historis yang tidak bisa kita abaikan. Itu sebabnya kehadiran agama dia bisa menjadi basis etik dan spiritualitas bangsa ini yang tidak bisa diabaikan, dan berdasarkan sejumlah pengandaian dalam sejarah bahwa jatuh bangunnya sebuah negara bukan karena kelemahan sains dan teknologi, tapi terutama sekali menurut perspektif Toynbee misalnya, salah seorang historian, itu karena kekeroposan basis etik dan spiritualitas suatu bangsa. Nah, ini kita bersyukur. Saya setuju tadi Kang Mulyana tadi mengatakan bahwa kita bersyukur, patut bersyukur bahwa Pancasila itu ditemukan oleh para pendiri bangsa justru menjadi jantung spiritus dan juga jantung etikus. Ya, dia menjadi etik dan spirit bangsa ini. Maka kita bisa main. Spirit itu artinya ruh.
Kalau ruh ini tercerabut, itu artinya bangsa ini mengalami kematian. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Toynbee, ketika ruh atau spirit satu bangsa itu tercerabut, maka itulah menjadi petanda kematian satu bangsa gitu. Nah ini kita bersetuju sekali bahwa menggelorakan kembali ini memang bukan tanggung jawab pemerintah, Bung Berry, bukan tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Itu sebabnya kita harus berkolaborasi, bergotong royong, bagaimana menggelorakan kembali secara bersama-sama bahwa Pancasila ini suatu living tradition, tradisi yang hidup dalam kehidupan kita, baik dalam konteks pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Ya, Pak Sabri, nanti kita bahas lagi Pak ya, terutama bagaimana tadi konsep jihad ini dalam keindonesiaan, apakah relevan juga dengan kondisi kekinian dalam kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebetulnya, di mana kondisi Indonesia saat ini adalah plural Pak di dalamnya, kondisi kita. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu juga, termasuk bagi Anda pendengar yang juga masih ingin menyampaikan pendapat. Silakan Anda bisa sampaikan pendapat juga atau komentar melalui SMS WA di 081 180 6543. Via telepon saya sudah akhiri, saya cukupkan. Kalau ada yang komentar juga di media sosial, silakan Anda bisa sampaikan komentar. Radio Talk bersama BPIP. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid, mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi Real Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama BPIP. Pak Sabri, kita lanjutkan, sudah di penghujung pembahasan kita ya. Tapi Pak, soal tadi Pak mengenai jihad, apakah masih relevan dengan kondisi kita di Indonesia saat ini, terutama kondisi kita yang plural? Bagaimana nilai-nilai jihad tadi yang identik dengan agama Islam ini bisa kita amalkan atau tidak sebetulnya dalam berkebangsaan atau bernegara di Indonesia? Bagaimana Pak Sabri? Ya, pertama saya ingin mengutip salah seorang proklamator kita, Bung Hatta. Beliau pernah mengatakan ketika orang menyebut kata Indonesia, maka ada dua asosiasi yang muncul dalam pemikiran kita. Yang pertama, Indonesia adalah negeri yang membentang sangat luas dari ufuk timur ke ufuk barat. Yang kedua, Indonesia adalah negeri yang memiliki tingkat kepelbagaian yang sangat tinggi sekali. Karena itu ada dua pesan moral yang seolah-olah dititipkan Hatta. Siapapun yang akan mengelola Indonesia, dia dituntut mempunyai dua prasyarat moral. Yang pertama, dia dituntut memiliki wawasan yang luas, seluas bentangan teritorial Indonesia ini.
Yang kedua, dituntut mempunyai kekayaan rohani tentang kemajemukan dan kepelbagaian. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia yang majemuk dan pelbagai, relevankah untuk menghadirkan kembali spirit jihad? Nah, menurut kami, seperti saya katakan tadi, dan juga ini saya terkenan dengan ungkapan yang pernah diutarakan oleh salah seorang presiden kita, Gus Dur. Beliau pernah mengatakan bahwa agama di Indonesia itu ibarat cahaya melalui Pancasila. Hal ini menjadi mungkin karena adanya sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menarik. Oh, sebenarnya jihad itu kan sebuah konsep perang suci atas nama Tuhan gitu. Dan hampir semua agama mempunyai konsep seperti itu. Ketika Indonesia sebagai bangsa yang disepakati bersama, sebagai suatu negara yang berdaulat itu dirongrong oleh sebuah kekuatan dari luar, maka saya yakin bahwa konsepsi jihad yang identik kurang lebih sama untuk hampir semua agama, itu perang suci atas nama Tuhan, itu akan menjadi inspirasi dan menjadi pergerakan yang masif gitu. Sehingga menurut kami, jihad menjadi tetap relevan. Yang kita khawatirkan dan kita harus jaga jangan sampai konsepsi-konsepsi perang suci atas nama Tuhan ini mengalami distorsi karena penafsiran sepihak oleh kelompok-kelompok tertentu, mengalami distorsi dan jauh dari makna yang otentik. Seperti misalnya secara pejoratif munculnya istilah-istilah apa yang kita kenal hari ini sebagai kelompok-kelompok jihadis itu. Nah, oleh sebab itu bagi kami jihad akan senantiasa relevan karena selalu menautkan dirinya kepada suatu pengorbanan yang suci untuk demi tanah air, cinta tanah air itu. Misalnya ada tradisi Islam yang juga ditetapkan dengan Hari Santri Nasional hari ini. Salah satu yang sangat terkenal tanggal 22 Oktober 1945 itu muncul resolusi jihad yang diinspirasi, yang digagas dan juga menjadi inspirator utama yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Jadi cinta pada tanah air itu adalah bagian dari struktur iman. Karena itu berjuang atas nama tanah air itu berjuang atas nama iman dan itu adalah peran suci dan itu adalah jihad. Nah, itu kira-kira analogi-analogi yang coba dibangun sehingga menjadi akumulasi menjadi kekuatan-kekuatan positif demi terjaganya NKRI. Tapi bagaimana kita tarik dengan kondisi kekinian santri kita ya yang tidak lagi melawan penjajahan, Pak? Bagaimana Pak Sabri? Ya, jadi ini kan jadi cita-cita nasional kita. Kita ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur itu bergerak secara soliter. Jadi kata Bung Karno, merdeka itu bukan 17 Agustus 45, tapi ini jembatan emas yang kita harus lanjutkan di ujung sebelah jembatan sana. Kita harus merdeka berpikir, merdeka berkelompok, merdeka belajar, merdeka bekerja dan sebagainya, itu merdeka. Kemudian berdaulat, kita harus berdaulat secara penuh. Kita juga harus menciptakan persatuan yang utuh dan juga meraih adil makmur. Jadi para santri jangan melihat bahwa lawan itu harus dari luar, tapi juga melawan diri sendiri. Ketika kita malas, ketika kita tidak lagi bergerak secara dinamis untuk memberikan penafsiran dan mengerahkan pergerakan bangsa ini sesuai dengan para cita-cita para pendiri bangsa, inilah yang menjadi problem kita. Jadi lawan hari ini bukan hanya muncul dari luar saja yang bisa berulang dalam bentuk-bentuk penjajahan gaya baru, tapi juga terutama melawan diri sendiri. Mungkin itu sebabnya dalam tradisi agama-agama khususnya Islam, ibda binafsik. Anda harus mulai dari diri sendiri dan perjuangan pergerakan perubahan sosial itu harus dimulai dari perubahan individu. Nah, para santri menurut kami itu harus mulai menyiapkan dirinya bagaimana menjadi pribadi-pribadi unggul, baik unggul secara physically, unggul secara emosional, unggul secara spiritual dan unggul secara intelektual sehingga dia bisa berjaya di masa depan. Ini mungkin cara pandang baru yang harus direngkuh kembali oleh para santri sehingga tidak identik bahwa musuh itu selalu dari luar, tapi juga memerangi sesuatu yang dari dalam yang miskin motivasi dan miskin visi masa depan. Dalam konteks kekinian juga rasa-rasanya santri bukan hanya identik tentang urusan agama, tapi bagaimana kalau kita lihat sekarang ya banyak sekali kan tokoh-tokoh di negeri ini, bahkan wakil presiden adalah seorang santri dan juga membina pondok pesantren. Artinya ada peran lain dari santri yang sebetulnya memang bisa digapai begitu ya dalam konteks jihad yang kondisinya kekinian begitu ya Pak Sabri. Persis, karena saya menyebutkan tadi bahwa jihad itu mempunyai dua saudara kembar yang diantaranya adalah ijtihad. Ijtihad itu tradisi intelektual, tradisi pengkajian, tradisi keilmuan. Itu sebabnya kalau spirit ini ditangkap oleh santri bahwa jihad itu juga mengembangkan tradisi keilmuan, dia harus belajar, harus menyiapkan diri secara keilmuan, ada profesionalitas dalam bidang keilmuan tertentu. Itu berarti bahwa jihad intelektual itu penting mendampingi jihad fisikal, dan karena itu juga harus dibungkus kesadaran spiritual. Ini yang kesadaran utuh ini yang harus kita kembangkan menurut saya, dan Pancasila memberikan ruang itu bahwa setiap agama mempunyai tiga dimensi itu, dimensi physically, dimensi emosional, intelektual, dan dimensi spiritual. Semua ini menjadi penguatan setiap warga negara yang berbasis pada agama-agama dan tradisi. Ya, Pak Sabri sebagai penutup, hal lain yang mungkin bisa disampaikan dari BPIP kepada para pendengar, kepada seluruh masyarakat Indonesia, misalkan tadi ada beberapa juga yang menyampaikan
contoh sederhana apa sih Pak sebetulnya yang bisa kita lakukan ya, terutama kepada para santri untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini semua demi persatuan Indonesia di kemudian hari saat ini dan seterusnya. Silakan Pak Sabri. Saya kira terkait dengan Hari Santri Nasional yang hari ini kita rayakan bersama ya, salah satu spirit adalah cinta tanah air. Sementara tanah air kita ini adalah sesuatu yang bineka. Ketika kebinekaan itu terwakili pada sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dan ia diinspirasi oleh adagium kebangsaan kita Bhinneka Tunggal Ika, mungkin perlu ada rumusan-rumusan yang lebih membumi. Ketika hari ini kita memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mungkin perlu ada pemaknaan lain bahwa Bhinneka Tunggal Ika bisa dimaknai misalnya betapa indahnya persatuan justru karena kita masing-masing ditakdirkan berbeda. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang lemah, tetapi justru merupakan takdir ilahi, tetapi justru itulah, di balik itulah keindahan itu hadir gitu. Nah, keindahan perbedaan ini yang mesti kita rawat, baik perbedaan dari sisi agama, etnisitas, warna kulit, kelompok-kelompok sosial, ini yang menjadi advokasi dan mengokohkan keindonesiaan. Oke. Pak Sabri, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya Pak Sabri. Sehat selalu Pak Sabri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Demikian tadi perbincangan kami atau Radio Talk bersama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan narasumber Direktur Pengkajian Materi BPIP, Dr. Muhammad Sabri, Master Agama atau MA. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan komentar di media sosial El Sinta, via SMS WA dan juga via telepon. Saya Beri Hamzah, selamat siang, sampai jumpa.